Desa Kalangdusari. Desa Kalangdusari adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ngaringan dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Pada sektor pertaniannya, lahan-lahan persawahan di desa ini termasuk lahan yang potensial untuk bercocok tanam. Hal ini dikarenakan oleh letak geografis Desa Kalangdusari yang dialiri oleh Sungai Lusi. Dengan keadaan yang demikian, lahan sawah di desa ini mampu bertanam hingga 4 kali masa tanam dalam setahun. Adapun jenis tanaman yang banyak ditanam pada lahan persawahan di desa ini seperti padi, jagung, kacang hijau, serta beberapa komoditi buah seperti semangka, melon, ketimun, belewah, dan masih banyak lagi. Di Desa Kalangdusari juga terdapat sebuah bendungan air yang terletak di sebelah utara desa yang disebut Bendung Dumpil. Pada bendungan inilah sektor pertanian bergantung. Dengan daya tampung air yang besar, bendungan ini mampu mengairi lahan-lahan pertanian warga hingga 4 kali masa tanam. Dan meski kemarau kering, bendungan ini masih mampu mencukupi kebutuhan warganya pada sektor pertanian. Namun, di balik dari potensi yang dimiliki, terdapat beberapa problematika di Desa Kalangdusari ini. Di antaranya ialah banyaknya pernikahan dini dan juga minimnya kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sehingga kami, tim KKN ke-16 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Desa Kalangdusari dengan 12 orang di dalamnya mengabdi di desa ini dengan membawa tema meneguhkan peran kader Aswaja An-Nahdliyah dalam pemberdayaan masyarakat. Serta kami datang membawa 6 subtema yaitu 1. Penguatan literasi masyarakat, 2. Penguatan kelompok rentan dan pencegahan kawin anak, 3. Inovasi teknologi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, 4. Pengembangan sumber daya manusia Nahdliyah, 5. Perwujudan pelayanan publik berbasis kesetaraan, 6. Gerakan masyarakat hidup sehat dan peduli lingkungan. 40 hari akan menjadi waktu kami untuk menjalankan program pengabdian masyarakat di Desa Kalangdusari ini. Di antaranya, program yang kami lakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan bank sampah, lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta pengolahan sampah berkelanjutan yang memiliki nilai ekonomis. Program ini berdiri karena adanya keprihatinan kami akan lingkungan hidup masyarakat yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Bank sampah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Tujuan utama pendirian bank sampah ini adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih, serta membantu pengolahan sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat. Misalnya, untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis. Pengolahan sampah seperti ini tentu diharapkan mampu membantu penanganan sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kalangdusari. Karena semakin banyaknya sampah, tentu akan semakin banyak pula masalah yang akan ditimbulkan. Misalnya, genangan air pada sampah yang dibuang sembarangan berpotensi untuk terbentuknya sarang nyamuk demam berdarah. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk DBD adalah fogging atau pengasapan dengan bahan insektisida yang kami lakukan dengan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Selain kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, permasalahan yang memerlukan perhatian khusus di Desa Kalangdusari ini adalah pernikahan dini. Karena Desa Kalangdusari memiliki angka pernikahan anak usia dini tertinggi ketiga se-Kabupaten Grobogan. Melihat kondisi tersebut, tim KKN Desa Kalangdusari melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan anak usia dini yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan target sasaran yang berbeda.
Yang pertama diadakan di Balai Desa Kalanggosari dengan target ibu-ibu PKK, dan yang kedua diadakan pada saat program KKN PMB Unismu di MA Al-Mubarok Ngaringan yang ditargetkan kepada para siswa-siswi untuk memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini. Ketercapaian dalam program ini ialah masyarakat dapat mengetahui dampak pentingnya pendidikan serta faktor penyebab dan dampak negatif tentang pernikahan dini. Salah satu dampak negatif biologis mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan remaja perempuan hampir tidak mungkin bernegosiasi hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan. Selain meningkatkan risiko penyakit menular HIV, pernikahan anak usia dini berdampak pada tingginya angka kematian ibu, kematian bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak yang akan dilahirkan. Oleh karenanya, kami mengantisipasi dan mengedukasi kepada para orang tua dengan melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini, HIV/AIDS, pentingnya pendidikan, pemberian vitamin A pada balita, serta senam bersama dengan tema Gerakan Sehat Masyarakat Cegah Stunting dan Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak. Sehubungan dengan misi keempat KKN ke-16 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yaitu penguatan sumber daya manusia Nahdliyah, kami juga memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang berkolaborasi dengan IRMAS atau Ikatan Remaja Masjid. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa perjalanan ke langit ketujuh yang terjadi dalam satu malam. Perjalanan ini juga ditandai sebagai tonggak penting dalam kalender Islam. Sehingga dari peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi hal yang perlu dipahami oleh umat Islam, bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang kekal abadi. Dunia ini fana dan sementara. Ada batas yang telah Allah janjikan pasti bagi manusia, yaitu kematian. Melalui peristiwa Isra Mi'raj, manusia harus sadar kehidupan yang kekal dan abadi bukan di dunia, tapi di akhirat. Yang Allah janjikan ada konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh manusia, yaitu balasan surga atau neraka. Selain program-program wajib dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang telah kami selesaikan dengan baik, kami dari tim KKN Desa Kalanggosari juga memiliki 6 program kerja tambahan sendiri, antara lain 1. Rutinitas mengajar di SD Negeri 3 Kalanggosari, 2. Rutinitas mengajar madrasah di Dusun Perakitan, 3. Membersihkan musola, 4. Membersihkan masjid, 5. Membantu kegiatan di Balai Desa Kalanggosari, dan yang keenam, senam bersama masyarakat terdekat. Episode demi episode telah dilalui, kini sampai pada masanya, masa yang benar-benar menjadi penghujung akhir cerita KKN ini. Harapan kami, semoga Desa Kalanggosari tidak hanya menjadi desa yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menjadi desa yang maju, serta dapat mengembangkan potensi diri masyarakat agar dapat meningkatkan produktivitas potensi yang terkandung di Desa Kalanggosari ini, serta meningkatnya pula pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat, juga pentingnya pendidikan demi mencegah pernikahan anak usia dini. Mari kita renungkan bagaimana pengalaman ini telah mengubah perspektif kita tentang kehidupan, tanggung jawab sosial, dan arti sejati dari pengabdian. Kita telah menorehkan jejak positif di komunitas ini, mewujudkan impian bersama, dan menawarkan solusi nyata untuk tantangan-tantangan yang sudah kita hadapi.